Halo teman-teman, ketemu lagi dengan mata kuliah pengantar analisis real ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat aljabar dari sistem bilangan real. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait induksi, sekarang kita masuk ke sifat aljabar sistem bilangan real. Oke, kita langsung masuk ke aksioma lapangan. Ya, ini ada tanda R, ada double ini ya, bilangan real, maksudnya bilangan real. Kemudian di sana ada titik dan plus ya. Artinya bilangan real ini dengan himpunan bilangan real dengan dua operasi, yaitu perkalian dan penjumlahan. Ya, operasinya perkalian dan penjumlahan. Nah, ini ya. Nanti untuk aksioma lapangan ini, kalau teman-teman ambil aljabar abstrak, nanti akan dijelaskan mengenai apa itu grup gitu ya. Grup, kemudian apa itu lapangannya. Jadi untuk grup sendiri ini nanti punya beberapa sifat. Jadi operasi, suatu himpunan dengan suatu operasi punya sifat asosiatif, kemudian dia punya inverse, kemudian dia punya unsur identitas. Nah, ini nanti akan dibahas di pengantar aljabar abstrak. Jadi saya hanya memberikan sedikit pengetahuan saja, detailnya nanti di sana. Ya. Ini untuk grupnya. Nanti kalau lapangan nanti ada dua grup komutatif, kemudian punya sifat ini juga distributif antara grup satu dengan grup yang lain itu dihubungkan sifat distributif. Nah, itu menjadi lapangan. Lanjut di sini, ini beberapa sifat sebenarnya yang teman-teman sudah familiar ya, sudah familiar di sana. Nah, aksioma nanti dicek di geometri bidang. Saya rasa teman-teman juga sudah ambil, dan di sana dijelaskan apa itu aksioma, apa itu teorema, dan sebagainya. Yang pertama ini sebenarnya ini adalah sifat komutatif L1. Urutan di sini saya sesuaikan dengan buku dari Pak Heri, jadi agar sesuai ya antara PPT yang saya berikan dengan buku. Nah, ini komutatif. Ya, A plus B sama dengan B plus A. Saya rasa ini teman-teman sudah paham ya. AB-nya bilangan real. Kemudian ini asosiatif atau pengelompokan ya. Asosiatif. Jadi A ditambah dengan B tambah C itu akan sama dengan A ditambah B dulu, kemudian baru ditambah dengan C. Ini berlaku untuk setiap bilangan real ABC. Kemudian ini yang L3 ini unsur identitas sebenarnya. Unsur identitas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya suatu bilangan, kemudian kalau dioperasikan dengan suatu bilangan tertentu, nanti hasilnya adalah dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan identitas. Jadi identitas terhadap penjumlahan itu adalah 0. Selanjutnya L4 ini inverse. Ya. Suatu bilangan kalau dioperasikan ini dengan inverse-nya, hasilnya adalah identitas. Inverse atau balikan. Kemudian ini L5 perkalian. Ini sudah masuk perkalian. Ini juga komutatif. L5 ini komutatif. Saya rasa sama ini. L6 ini adalah asosiatif. Kemudian L7 ini identitas, tapi identitas terhadap perkalian. Makanya dia ini ya, terdapat satu bilangan real. Ini identitas terhadap perkalian. Kemudian ini untuk setiap A bilangan real, jika A tidak 0 ada 1/A. Jadi dia punya inverse.
ya, inverse terhadap perkalian. Ya, kemudian yang terakhir ini distributif, A dikali B plus C itu sama dengan AB plus AC, ya. A kali B ditambah dengan A kali C. Sebaliknya A plus B kali C sama dengan A kali C ditambah dengan B kali C. Ya, mungkin saya berikan contoh di bawah ini. Misalkan berapa? 5. Kalau terhadap perkalian, inverse-nya adalah 1/5. Kalau terhadap penjumlahan, inverse-nya adalah negatif 5. Karena kalau dikalikan, ini hasilnya adalah 1, 5 dengan 1/5. Kemudian 5 dengan negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ya. Jadi ini pada bilangan real. Perhatikan, himpunannya adalah bilangan real. Misalkan teman-teman punya akar 5, Pak, akar 5. Ya sudah, kalau terhadap penjumlahan, inverse-nya adalah negatif akar 5. Terhadap perkalian, inverse-nya adalah 1/4 akar 5. Ya. Ada syarat di sini, A-nya tidak 0. Untuk yang L 8, A tidak 0. Baik, lanjut ke teorema. Ini ada teorema. Ada 5 ya, kalau teman-teman cermati. Mungkin kalau teman-teman melihat ini, wah itu kan sudah jelas, Pak, gitu ya. Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0, A kali 0 sama dengan 0, begitu. Ya memang ini sudah biasa kita kerjakan, atau kita istilahnya kita imani lah itu sebenarnya. Karena kan kita sebenarnya juga kadang nggak tahu, ini kenapa hasilnya seperti ini, kenapa A dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi saya mengatakan biasanya kita mengimani dulu. Nah ini sekarang kita menggunakan logika kita, kok bisa ya A dikali 0 sama dengan 0. Nah jadi di dalam pengantar analisis real ini nanti teman-teman akan belajar mengenai ya hal-hal yang seperti ini. Kadang yang sudah teman-teman merasa oh ini ya sudah jelas seperti itu dan biasa dilakukan, ternyata ya perlu kita buktikan. Jadi itu perlu, dan tidak hanya untuk menghitung begitu, tetapi di sini lebih banyak belajar untuk bisa membuktikan secara sistematis, menuliskannya secara sistematis, secara logis. Ya, dari aksioma yang ada maupun teorema yang ada dihubungkan bagaimana memperoleh hasil atau pembuktian untuk teorema-teorema yang lain. A sampai D ini saya tidak akan bahas, nanti ada buktinya, tapi ya nanti silahkan saya memberikan 3 bukti di sana. Nah kemudian yang E ini saya rasa sebenarnya teman-teman familiar juga dengan yang E. Banyak digunakan khususnya di persamaan kuadrat. Misalkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini dengan pemfaktoran kita peroleh bahwa ini x min 2 kali x min 1 sama dengan 0. Nah ini ya, biasanya kalau teman-teman kan langsung ya, x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah ini sebenarnya dari sini, dari teorema ini. Perkalian dua bilangan 0 maka minimal salah satu 0. Artinya x min 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Ini kalau mau lengkap seperti ini sebenarnya. X sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Ya, ini dari yang bagian E. Oke. Kita akan lanjutkan ke bukti dari teorema ini, tetapi tidak semua. Saya tidak akan membuktikan semua. Di sini saya hanya mungkin membahas 3 pembuktian nanti. Sisanya detail ada di buku Pak Heri, silahkan bisa dicek, atau bisa juga sebelum membaca ke sana akan baik kalau teman-teman mau latihan. Untuk yang belum dibuktikan, coba untuk dibuktikan. Ya, ini saya langsung aja.
Jadi ini ya, Z sama dengan Z plus 0. Itu adalah idenya. Terkadang kita perlu ide ini. Z sama dengan Z plus 0. Itu dicek. Dari aksioma ini adalah L3. Jadi biar jelas teman-teman L3 aksiomanya. Kemudian 0 itu bisa saya ubah menjadi A plus negatif A. Memunculkan A. Karena kita butuh A di sana. Di dalam yang akan kita buktikan ada A. Ini sudah memunculkan A. Bagaimana memunculkan A dari 0? Ya, dibuat A ditambah negatif A. Kemudian ini distribut asosiatif. Kemudian diketahui Z plus A sama dengan A ini. Kemudian ini negatif A tetap. Ya, kemudian A ditambah negatifnya. Ini L4. Ya, hasilnya adalah 0. Berarti Z sama dengan 0. Cara lain, kita akan lihat. Coba lihat cara lain. Ya. Jadi bisa juga seperti ini, teman-teman. Tidak hanya seperti itu. Z plus A sama dengan A. Ya, masing-masing saya tambahkan dengan negatif A. Di kanan. Berarti Z plus A plus negatif A sama dengan A ditambah dengan negatif A. Ruas kanan ini 0, kemudian yang ini, ya saya tulis secara detail dulu. Z kali, ditambah A plus negatif A. Ya, asosiatif. Kemudian A tambah negatif A 0, berarti Z sama dengan 0. Bisa juga seperti ini. Silahkan teman-teman lebih suka yang mana, sama saja. Jadi untuk pembuktian memang terkadang bisa beberapa cara. Tidak hanya terpaku pada satu cara. Dan ini yang kedua. Nah ini mungkin yang cukup menarik sebenarnya. Cukup menarik ya. Idenya itu mungkin tidak terduga untuk yang ini. Ini A ditambah A kali 0 sama dengan A kali 1 plus A kali 0. Ya. Idenya tadinya kan A. Saya tambahkan dengan A dikali 0. Berarti ini sama dengan A itu bisa ditulis A kali 1. Kemudian ini distributif, A kali 1 plus 0. 1 ditambah 0 berarti 1. Karena 0 itu identitas terhadap penjumlahan. Kemudian 1 identitas terhadap perkalian, berarti ini hasilnya adalah A. Oh, ini belum selesai. Yang di bawah, yang mau ditunjukkan A kali 0 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian bisa kita tambahkan kedua ruas dengan negatif A. Kedua ruas tambahkan negatif A, berarti sisanya atau saya tuliskan ini negatif A ditambah A tambah A kali 0 sama dengan negatif A ditambah dengan A. Saya nggak hafal L-nya, nanti dicermati ya. Ini kalau ini nggak pakai L, tetapi kedua ruas ditambah negatif A. Yang kedua ruas tambah negatif A. Kemudian kalau mau detail, ini asosiatif dulu. Ya. Saya biarkan seperti ini. Asosiatif. Nanti dicek L berapa, saya nggak hafal. Kemudian ini min A tambah A 0 plus A kali 0 sama dengan 0. Ini berarti inverse terhadap penjumlahan. Mungkin sepertinya L4 sepertinya. Cek ya, L4. Terus satu lagi berarti sisanya ini A tambah A kali 0 berarti A kali 0 sama dengan 0. Ini penjumlahan terhadap 0 berarti ini sepertinya L3. Nanti dicek ya, ini L3 dan L4 ini. Ya. Jelas ya ini, nanti bisa dicoba. Yang lain, satu lagi yang mau dibuktikan ini.
Jika A B bilangan real, A kali B 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ini sebenarnya ya nanti bisa cek P maka Q atau R itu akan ekuivalen dengan P dan negasi Q maka R. Ini yang perlu dicek nanti. Jadi untuk membuktikan yang bentuk seperti ini, jika maka kemudian ada ataunya di sana, biasanya kita menggunakan ini. Ya. Jadi punya asumsikan negasi Q, asumsikan tidak nol. Ya. Asumsikan tidak nol nanti berarti membuktikan misalkan A yang tidak nol, maka yang dibuktikan berarti B-nya nol. Baliknya, B-nya tidak nol, yang akan dibuktikan maka A-nya sama dengan nol. Kita lihat buktinya. Ya. Nah, ini asumsikan A tidak sama dengan 0. Ya, akan ditunjukkan bahwa B-nya sama dengan 0. Ini B sama dengan 0. Nah, karena A tidak 0 berarti kita punya seper A. Bilangan real, sehingga apa? Ya, ini. Ya. Ada 1 per A gitu. Oh, ini nggak pas ini kalimatnya. Ini titik harusnya di sini. Kemudian oleh karena itu gitu ya, itu bisa lebih baik. Kalau sehingga biasanya ini kan seakan-akan seolah-olah berhenti kalimatnya, padahal harusnya kalau kita pakai sehingga apa gitu. Ya. Jadi A tidak sama dengan 0, ada super A. Sehingga ini ya, karena ada super A ini masing-masing saya kalikan dengan super A. Super A kali A kali B sama dengan super A kali 0. Karena ini ya, A kali B sama dengan 0. Dan ini L6 asosiatif. Ya. Kemudian ini L8, saya rasa tidak hanya L8 ini ya, karena ada 2. 1 kali A, 1 per A kali A, ini terkait inverse itu 1. Kemudian ini 1 per A dikali 0, bilangan dikalikan 0, itu adalah hasilnya 0. Oh, ini pakai teorema yang sebelumnya. Jadi memang terkadang ya yang sulit di dalam analisis real ini biasanya teorema antara yang satu dengan yang lainnya itu berurutan begitu. Jadi kadang untuk membuktikan teorema C kita gunakan teorema B. Untuk membuktikan teorema B kita perlu gunakan teorema A dan seterusnya. Ya. Ini berarti 1 kali B sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke, nah sekarang ini kita punya definisi pengurangan, pembagian, dan pangkat itu sebenarnya seperti apa? Nah, pengurangan itu sebenarnya terjadi dari ini, definisinya seperti ini. Saya kurang tahu di PTB apakah sudah ada didiskusikan ini atau belum. Tetapi sebenarnya dia adalah penjumlahan terhadap inverse dari B. Ya, itu pengurangan. Untuk pembagian, konsepnya sama, berarti perkalian dengan inverse dari B. Ya, sini ada syaratnya B-nya tidak 0. Kemudian pangkat. Nah, ini definisi pangkat sebenarnya seperti ini. A pangkat N plus 1 itu didefinisikan sebagai A pangkat N dikali A. Dan didefinisikan juga, ini definisi semua ini sebenarnya. A kali 0 sama dengan 1, kemudian A pangkat negatif 1 sama dengan seper A. Ya, kemudian A pangkat negatif N didefinisikan seper A pangkat N. Sehingga kalau kita punya contoh ini ya, untuk perkalian A kuadrat artinya sebenarnya A kali A. Ya, karena kalau N-nya saya ganti dengan 1, ini A pangkat 1. A pangkat 1 itu kan A. Perkalian ini titiknya biasanya boleh tidak ditulis. Kemudian A pangkat 3, nah ini berarti kalau dari definisi dia A kuadrat A. A kuadrat dari definisi AA berarti AAA. Dan seterusnya. Ya, ini A pangkat negatif 3 berarti seper A pangkat 3. Seper A pangkat 3. Kemudian pakai definisi lagi berarti seper A pangkat 2 kali ini sama dengan ini. Jadi
Ini perlu dipahami juga oleh teman-teman konsep ini. Jadi pengurangan itu muncul sebenarnya dari inverse penjumlahan. Pembagian muncul dari inverse perkalian. Baik, selanjutnya kita akan bicara terkait bilangan rasional dan irasional, ya. Nah, perhatikan di sana bilangan rasional. Saya rasa teman-teman sudah familiar dengan ini. Jadi bentuknya selalu A per B, begitu. Jika AB-nya adalah bilangan bulat, dengan B-nya tidak boleh 0. Ya, ini bilangan rasional. Nah, kemudian ini ada permasalahan di sana. Ya. Permasalahannya apa? Kalau kita punya satu segitiga, siku sama kaki, nah ini sisinya satu, ini rasional. Nah, di sini muncul berapa teman-teman? 1 dengan triple Pythagoras kita tahu ini akar 2. Nah, ini apakah ini rasional? Begitu. Ini permasalahannya di sana. Ya. Ya, nanti kita akan buktikan bahwa dia bukan bilangan rasional. Akar 2 bukan bilangan rasional. Jadi inilah kenapa nanti ada bilangan rasional dan ada irasional atau komplement irasional. Nah, salah satunya akar 2 masuk ke sana karena tidak bisa menjadi bilangan rasional. Oke, kita akan buktikan ini. Akar 2 bukan bilangan rasional. Ya. Perhatikan kita akan gunakan kontradiksi di sini. Andaikan akar 2 bilangan rasional, maka kita peroleh ada AB bilangan bulat, B-nya tidak 0 sehingga akar 2 sama dengan A per B. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih di sini dengan FPB-nya adalah 1. Ya. Semua bilangan rasional pasti bisa kita buat bentuk bilangan rasional dalam pecahan A per B yang paling sederhana. Intinya ini mengatakan seperti itu. Jadi misal teman-teman punya apa ya, 6 per 9, ini kan pasti bisa dinyatakan sebagai yang paling sederhana. Berapa ini? Bagi 3 berarti 2 per 3. Misalkan lagi 16 per 100 misalkan begitu. Oh, ini bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa. Bagi 4, ini berarti 4 per 25. Bisa dicek bahwa ini antara 2 dan 3, FBB-nya 1, 4 dan 25, FBB-nya juga 1. Jadi inilah bilangan rasional yang paling sederhana. Nah, kemudian ya, dari bentuk sebentar, saya perlu menggunakan pointer. Ya, dari bentuk ini akar 2 sama dengan A per B, kita peroleh ini. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Ya. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Akar 2 sama dengan A per B berarti A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Sehingga diperoleh apa? Perhatikan, kalau A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, kemudian AB itu adalah bilangan bulat. Perhatikan ini. A kuadrat itu kelipatan 2, sehingga A kuadrat ini genap. Kalau A kuadrat genap, tidak mungkin A-nya ganjil. Berarti A-nya juga harus genap. Ya. Karena A-nya genap, bisa kita misalkan A itu sebagai 2P. Di mana P-nya juga bilangan bulat. Kalau A 2P, substitusi ke sana, diperoleh ini. 4P kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, ini gantian. Kebalikannya, B kuadrat sama dengan 2P kuadrat sekarang. Nah, dengan cara yang sama artinya B-nya juga genap. Nah, kalau A genap dan B genap, apa yang terjadi?
Mereka punya faktor persekutuan yaitu 2. Nah, kalau punya faktor persekutuan 2, berarti dia tidak mungkin faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Ini terjadi kontradiksi, artinya apa? Akar 2 ini bukan bilangan rasional, atau akar 2 merupakan bilangan irasional. Ya, itu salah satunya akar 2. Nanti di dalam bukunya Pak Heri juga memberikan contoh yang lain, yaitu terkait E dan Pi di sana. Ini juga bilangan irasional. Silahkan dicek di sana, tapi saya fokus di akar 2. Jadi kalau yang ingin tahu lebih lanjut tentang ini, bisa dilihat di bukunya Pak Heri ya. Kalau ini saya sesuaikan dengan yang di Bartal. Di Bartal juga hanya, seingat saya cuma akar 2 ini yang dibuktikan. Jadi ini yang sederhana. Tapi paling tidak teman-teman tahu, oh iya, bahwa ada bilangan irasional dan itu bisa dibuktikan. Oke. Kemudian, nah ini, saya masuk ke contoh soal ya. Jadi sudah selesai terkait R sebagai lapangan ya, sebagai lapangan. Ada satu contoh soal untuk membuktikan A sama dengan negatif A. Nah ini bagaimana? Padahal Bapak itu sudah jelas ya, iya memang sudah jelas, tapi bagaimana? Bisa nggak dibuktikan? Oke, kita lihat. Ya, mungkin ini yang sulit itu sebenarnya adalah idenya. Perhatikan, A itu bisa kita tuliskan sebagai A ditambah 0. Ya. Ini nanti dicek ya, L berapa ini. Ini jadi agar teman-teman paham, nanti dicek ini L berapa gitu. Jadi ini penjumlahan terhadap ini identitas. Sepertinya identitas itu 1, 2, 3 L3. Nanti dicek ya L3. Nah kemudian perhatikan ini 0 bisa saya tuliskan sebagai negatif A ditambah negatif A. Ini adalah L4 ya, nanti dicek. L3 sepertinya identitas, L4 itu inverse. Biasanya urutannya itu, kalau tidak ya dibalik, nanti silahkan cek mana yang identitas, mana yang inverse. Jadi ini biar lebih jelas kita pakai proses yang mana. Nah, kenapa saya tuliskan ini? Karena kita butuh memunculkan ini. Kenapa saya buat tadi A sama dengan? Karena ini ada A sama dengan di sana. A sama dengan. Makanya saya munculkan di sini sama. A sama dengan apa ya? Gitu. Oh iya, A itu bisa saya tulis sebagai A ditambah 0. Ya, kemudian 0 itu sendiri, karena kita butuh memunculkan negatif A ini, maka saya tuliskan sebagai negatif A ditambah negatif A. Benar atau benar ini? Benar ya? Karena negatif A itu adalah inverse dari negatif A. Hasilnya 0. Nah, kemudian ini kita gunakan apa? Asosiatif. Ya. A ditambah negatif A tambah negatif dari negatif A. Asosiatif itu L2. Ini A tambah negatif A, ini berarti 0 ditambah negatif A. Ini berarti L berapa ini? A plus negatif A 0. Berarti inverse itu L4 lagi. Kemudian 0 tambah ini sama dengan negatif A. Ini L penjumlahan dengan 0 L3. Ya, semoga teman-teman bisa memahami ini. Ini contoh soal 1 membuktikan.
Lanjut, contoh soal yang kedua. Kita diminta menyelesaikan, tetapi diminta juga menjustifikasi setiap langkahnya. Sebenarnya ini persoalan sederhana, tetapi kita diminta tidak sekedar bisa memproses menyelesaikan, ya, tetapi teman-teman, oh iya, ini bisa kita selesaikan seperti ini karena kita punya apa, gitu ya, punya apa itu artinya ada teorema yang mana atau aksioma yang mana yang digunakan. Kita lihat, x kuadrat dikurangi 3x sama dengan negatif 2, ya. Kemudian saya bisa tuliskan ini, tuliskan lengkap. Jadi ini fungsinya adalah soal ini untuk memastikan bahwa oh iya, teman-teman paham akan konsepnya. Jadi tidak sekedar prosedural menentukan nilai x, tetapi juga paham konsepnya. 3x begini, saya tulis detail, akan sangat detail di sini, nggak apa-apa. Ditambah 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2, ya. Dalam kurung ini kedua ruas ditambah 2 begitu. Nah, kemudian kita punya ini x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Apa ini? Oh, ada negatif dan positif, ada bilangan yang berlawanan. Berarti ini L inverse itu komutatif, asosiatif, kemudian yang ketiga 0 inverse L4. Nanti dicek ya, L4 atau bukan. Saya ingat saya L4 urutannya. L4. Kemudian kita punya apa di sini? X kuadrat X min 2 kali X min 1 sama dengan 0. Ya, ini bisa langsung pemfaktoran. Ya, sebenarnya kalau mau lebih detail lagi ini ke sana juga ada ini ya, bisa dijabarkan, tetapi tidak usah lah. Ya, saya fokus di sana. Kemudian pemfaktoran dari sini, ya, biasakan kalau ada ini, ada jika dan jika ini. Kemudian dari sini diperoleh apa? Diperoleh bahwa X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ini berarti dari A kali B sama dengan 0 berakibat A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya. Jadi biar jelas. Dari sini, ya ini kalau mau lebih detail lagi, berarti X min 2 plus 2 sama dengan 2 atau X min 1 plus 1 sama dengan 1. Ya. Jadi kedua ruas ditambahkan, untuk yang ini ditambahkan 2, kemudian untuk yang ini ditambahkan 1. Silahkan tuliskan secara detail. Kemudian, ya sebentar, ini mau detail lagi. X min 2 itu kan sebenarnya adalah X ditambah negatif 2. Jadi saya bisa tulis tambah negatif 2 plus 2 sama dengan 2 atau X ditambah negatif 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini asosiatif itu L2. Kemudian dari sini X plus 0 sama dengan 2 atau X plus 0 sama dengan 1. Ini inverse L4, ini X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Penjumlahan dengan 0 berarti L3. Ya. Jadi silakan, Pak, kita bisa menyelesaikan pendek, kenapa harus panjang-panjang? Ya, fokus kita tidak sekedar hanya tahu penyelesaiannya, tetapi harapannya konsep-konsepnya. Jadi ini detail di sini artinya, oh iya,
teman-teman berarti paham dengan konsepnya. Oh, ini ditambah 2 dulu, kemudian oh ini ada pemfaktoran, oh ini ada teorema, ini B sama dengan 0 berakibat A sama dengan 0, atau B sama dengan 0, dan seterusnya. Ya, jangan lupa, oh ya, yang terakhir berarti himpunan penyelesaian. Ya, biasakan memberikan statement penutup, karena suruh menyelesaikan, oh berarti jadi penyelesaiannya gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Tidak banyak yang saya berikan, tapi harapannya yang tidak banyak ini gitu, bisa membuka wawasan teman-teman, kemudian mencoba dan belajar untuk memahami konsep lebih lagi. Oke, terima kasih. Silakan, semoga bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan.